Serangan balasan China ke Kanada, Beijing kenakan tarif terhadap produk pertanian dan makanan. Perang tarif dagang China versus Kanada, saling berbalas tarif 100%. Kecerdasan buatan asal China, pilih Eropa sebagai pangsa pasar baru, tinggalkan Amerika. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berita pertama, China mengumumkan akan mengenakan tarif impor pada beberapa barang dari Kanada seperti produk pertanian dan makanan. Hal ini dilakukan sebagai balasan terhadap pungutan yang diberlakukan Kanada pada bulan Oktober lalu pada kendaraan listrik buatan China serta produk baja dan aluminium. China mengumumkan akan mengenakan tarif impor pada beberapa barang dari Kanada, seperti produk pertanian dan makanan. Hal ini dilakukan sebagai balasan terhadap pungutan yang diberlakukan Kanada pada bulan Oktober lalu pada kendaraan listrik buatan China serta produk baja dan aluminium. Tarif yang diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China itu akan mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2025. Hal ini menambah daftar perang dagang baru yang terjadi oleh beberapa negara. Perang dagang ini sebagian besar terjadi imbas kebijakan baru menaikkan tarif oleh Presiden AS Donald Trump pada Kanada, Meksiko, dan China, serta ancaman tindakan proteksionis pada negara-negara lain. China akan mengenakan tarif 100% untuk minyak lobak, bungkil minyak, dan kacang polong impor Kanada, serta bea masuk 25% untuk produk akuatik dan daging babi Kanada, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan. Menurut Kementerian China, tarif 100% Kanada untuk kendaraan listrik China dan pungutan 25% untuk produk aluminium dan baja. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pada bulan Agustus bahwa Ottawa mengenakan pungutan tersebut untuk melawan apa yang disebutnya sebagai kebijakan kelebihan kapasitas yang diarahkan oleh negara China. Ini juga mengikuti jejak Amerika Serikat dan Uni Eropa yang keduanya juga telah menerapkan pungutan impor untuk kendaraan listrik buatan China. China adalah mitra dagang terbesar kedua Kanada, tertinggal jauh di belakang Amerika Serikat. China telah mengumumkan tarif tinggi atas produk pertanian dan pangan asal Kanada sebagai tanggapan atas langkah-langkah perdagangan terbaru yang diambil Ottawa. Kementerian Perdagangan China mengonfirmasi keputusan tersebut dengan mengutip bea masuk Kanada atas kendaraan listrik, baja, dan aluminium China. China telah mengumumkan tarif tinggi atas produk pertanian dan pangan asal Kanada sebagai tanggapan atas langkah-langkah perdagangan terbaru yang diambil Ottawa. Kementerian Perdagangan China mengonfirmasi keputusan tersebut dengan mengutip bea masuk Kanada atas kendaraan listrik, baja, dan aluminium China. Sanksi tersebut mencakup bea masuk 100% atas minyak lobak Kanada, bungkil minyak, dan kacang polong. Selain itu, tarif 25% akan dikenakan pada produk akuatik dan daging babi Kanada yang secara signifikan memengaruhi eksportir. Dikutip dari Russia Today, Minggu 9 Maret 2025, tarif-tarif itu akan mulai berlaku pada 20 Maret ini.
Pada bulan Agustus 2024, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberlakukan tarif 100% untuk kendaraan listrik Cina dan bea masuk 25% untuk baja dan aluminium. Ottawa menuduh Beijing melakukan kelebihan kapasitas yang diarahkan oleh negara. Langkah-langkah tersebut yang diterapkan pada bulan Oktober sejalan dengan tindakan serupa oleh AS dan Uni Eropa, yang keduanya mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan Cina. Kementerian Perdagangan Cina pun mengecam tindakan Kanada tersebut sebagai pelanggaran aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Beijing menyebut kebijakan itu sebagai proteksionisme yang sangat merugikan hak dan kepentingan sah Cina. Cina adalah mitra dagang terbesar kedua Kanada setelah Amerika Serikat. Eskalasi terbaru ini menambah ketegangan perdagangan global yang meningkat antara AS, Cina, Kanada, dan Meksiko yang saling mengenakan tarif dalam beberapa tahun terakhir. Perselisihan perdagangan telah berlangsung terus-menerus, didorong oleh tarif, ketidakseimbangan perdagangan, dan konflik geopolitik. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif besar-besaran terhadap Meksiko, Kanada, dan Cina yang memicu pembalasan langsung. Pemerintahan Trump mengenakan pajak 25% atas impor Meksiko dan Kanada, serta menaikkan tarif atas barang-barang Cina menjadi 20%. Dalam pidatonya di hadapan Kongres pada hari Selasa, Trump membenarkan tindakan tersebut dengan mengutip defisit perdagangan dan perdagangan gelap fentanyl. Sebagai tanggapan, Trudeau berjanji untuk mengenakan tarif atas barang-barang AS senilai lebih dari 100 miliar US dollar dalam waktu 21 hari. Sementara Beijing membalas dengan mengenakan bea masuk hingga 15% atas ekspor pertanian AS dan memperluas pembatasan atas perusahaan-perusahaan Amerika. Dagang dengan Amerika Serikat atau AS membuat perusahaan Cina mengatur strategi dan mengalihkan pasarnya ke Eropa. Taktik ini dilakukan oleh salah satu perusahaan kecerdasan buatan iFlyTek asal Cina. Perang dagang dengan Amerika Serikat atau AS membuat perusahaan Cina mengatur strategi dan mengalihkan pasarnya ke Eropa. Taktik ini dilakukan oleh salah satu perusahaan kecerdasan buatan iFlyTek asal Cina. Wakil Presiden Vincent Zhang mengakui perang dagang dua negara ini berdampak pada perusahaannya, terutama karena Amerika Utara adalah pasar terbesar iFlyTek di luar Cina. Rencananya akan ada kantor baru di Paris, Prancis, sekitar tahun ini atau pada 2026. Menyusul, perusahaan berencana memperluas bisnisnya hingga Spanyol dan Italia selama tahun depan. Zhang menjelaskan negara tujuan berikutnya di Eropa berdasarkan mitranya. Sebelumnya, perusahaan memang telah berbisnis di Eropa, yakni Prancis dan Hongaria. Saat gelaran MWC di Barcelona, iFlyTek meluncurkan tablet baru dengan kemampuan transkrip percakapan. iFlyTek juga berusaha mendiversifikasi rantai pasokan. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengurangi dampak tarif dan memperluas bisnis perusahaan. AS diketahui memasukkan iFlyTek dalam daftar hitamnya pada 2019.
Ini membuat perusahaan tidak bisa membeli komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah setempat. Sejak saat itu, perusahaan berusaha untuk tetap bertahan. Misalnya, menggunakan chip buatan perusahaan Cina lainnya Huawei. iFlyTek juga mengembangkan model AI sendiri. Perusahaan juga telah mengintegrasikan model DeepSeek yang sempat viral beberapa waktu lalu. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.